Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman mahasiswa kelas pendalaman seni konsentrasi seni rupa. Jumpa lagi bersama saya Ibu Aini Loita. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan bahas dulu silabus ya untuk peta materi kita selama 5 pertemuan ke depan. Mudah-mudahan selama 5 pertemuan bersama kelas pendalaman seni rupa, teman-teman selalu bersiap ya bisa menerima materi dan juga mendapat manfaat dari pertemuan-pertemuan kita. Mudah-mudahan kelas ini selalu amazing dan incredible semester ya. Amin ya robbal alamin. Oke, apa saja yang kita lakukan di 5 pertemuan kali ini ya. Berikut ada beberapa yang akan kita lakukan. Ada 5 project yang harus kita goalkan ya. Di sini kita butuh kerjasama dari teman-teman semua dan juga membutuhkan saling peduli ya antar individu supaya project-project ini bisa kita goalkan bersama-sama. Karena project akhir kita akan membuat hajat ya. Hajat sebagai muara dari hasil pembelajaran selama 5 pertemuan. Apa hajatnya? Tentu saja berupa unjuk karya ya atau pameran. Oke, untuk proyek 1 kita akan membahas terkait teori ekspresi imajinatif dekoratif dalam berkarya seni rupa. Nah, ini harus kita bahas lebih dalam karena memang usia-usia sekolah dasar itu dasarnya ya mereka berkaryanya itu berkaitan dengan ekspresi, imajinatif dan juga dekoratif. Mereka senang dalam hal-hal untuk berkarya itu untuk mengkomunikasikan perasaan ya, mengekspresikan diri begitu ya. Kemudian senang menuangkan ide, pikiran, gagasan yang berada di bawah alam sadarnya menjadi karya imajinatif. Kemudian juga mereka kadang senang mendekorasi gitu ya, menggambar dekoratif gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di mata kuliah pembelajaran seni rupa di SD mungkin sempat dibahas sekilas gitu ya, tetapi di sini kita akan betul-betul mengkaji apa itu teori ekspresi, imajinatif, dekoratif gitu ya. Silahkan teman-teman kaji dari beragam sumber ya, apa itu ekspresi, imajinatif, dekoratif, bagaimana pengertiannya, ciri-cirinya, contoh berkaryanya, cara-cara berkaryanya dan lain sebagainya ya. Kemudian silahkan secara individu ya teman-teman buat karya. Nah, coba ya 3 karya, 1 karya ekspresi, 2 imajinatif, 1 imajinatif dan 1 lagi dekoratif. Silahkan ini medianya mix media ya, atau silahkan boleh menggunakan beragam media yang tersedia atau yang teman-teman punya. Nah, ukuran kertasnya cukup A4 saja ya. Jadi kita hanya ingin mengimplementasikan atau memperoleh pengalaman empiris ya. Jadi teman-teman itu nanti akan punya pengalaman praktek ya, membuat karya ekspresi itu seperti apa, kemudian imajinatif itu seperti apa dan dekoratif. Kemudian seluruh proses dan hasil didokumentasikan dengan rapih ya. Tidak ada yang dibuang atau tercecer atau bahkan rusak begitu ya, karena nanti kita akan kumpulkan untuk dijadikan bahan pameran. Jadi silahkan teman-teman berkarya sebaik mungkin, sesungguh-sungguh mungkin ya. Kenapa kalian itu punya harus punya pengalaman praktek nanti supaya memudahkan ketika mengajarkan kembali kepada peserta didik terkait materi-materi ini begitu ya. Nah, misalkan karya ekspresi itu bagaimana? Silahkan dibuat. Boleh beragam bentuk ekspresi yang dicurahkan oleh teman-teman, silakan wujudkan dalam bentuk karya. Tapi di sini bukan ekspresi seperti ini ya, maksudnya
nanti teman-teman bikin emoticon smile, sedih, dan bukan seperti itu, tapi itu adalah rasanya gitu, rasanya. Tetapi ketika teman-teman merasa senang, misalkan ingin membuat apa, atau hanya sekedar coret-coret misalkan seperti bola kusut atau apa, itu nggak apa-apa, itu juga namanya karya ekspresi ya. Tetapi juga ketika teman-teman ingin menambahkan sesuatu di dalamnya, tidak hanya sekedar membuat bola kusut, tetapi bola kusut yang betul-betul estetik misalkan, itu ya contoh misalkan. Kemudian karya imajinatif. Imajinatif itu kan biasanya menghayal gitu ya, ingin mewujudkan sesuatu yang ada dalam pikiran atau alam bawah sadar ya, berandai-andai, berimajinasi ke dalam wujud objek ya. Misalkan temanya apa ya yang lagi yang lagi itu ya, pandemi misalnya, virus corona misalnya. Virus corona itu ya bagi anak-anak mungkin berbeda ya bentuknya gitu ya. Misalkan ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti monster, misalkan ada yang seperti bulatan, dan lain-lain lah sebagainya. Nah itu silahkan ya. Nah atau tokoh-tokoh yang misalkan ada dalam imajinasi teman-teman, misalkan mau diimajinasikan atau divisualkan dalam bentuk gambar, silahkan. Nah kalau gambar dekoratif ini adalah gambar yang mendekorasi suatu bidang atau permukaan, atau bahkan mungkin terlihat bagus untuk dijadikan dekorasi ya. Nah seperti misalkan benda-benda bentuk geometris itu didekorasi dengan misalkan sulur-suluran, daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, atau bahkan mungkin juga bentuk-bentuk dekorasi geometris juga bisa ya. Nah itu ya. Untuk project 2 kita akan mengkaji atau menganalisis atau mengidentifikasi ya terkait bahan alam dan buatan dalam berkarya seni rupa. Nah ini kita nanti akan mengidentifikasi dan menganalisis bahan buatan dan bahan alam, apa saja yang termasuk ke dalam bahan buatan dan apa saja yang termasuk ke dalam bahan alam sebagai media untuk berkarya seni rupa. Kemudian nanti kita untuk pengalaman belajarnya akan coba praktek membuat pewarna alami sebagai media berkarya seni rupa. Jadi nanti hasil dari identifikasi bahan-bahan alam, silakan nanti itu dipilih ya, kira-kira bahan mana yang bisa dijadikan bahan untuk membuat pewarna alami. Nanti pewarna alami ya bisa digunakan berbagai macam ya, bisa untuk menggambar, melukis, mencelup kain, atau bahkan mungkin juga untuk mewarnai benda 3 dimensi begitu ya. Nah tentu saja untuk proses dan hasil ini juga didokumentasikan secara rapi. Untuk project 3 kita akan bahas terkait teknik-teknik berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah silakan ini teman-teman bagi ke dalam 4 kelompok ya, 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu membuat bahan kajian yang sama ya tentang teknik-teknik berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah ini silakan buat masing-masing kelompok dengan detail identifikasi teknik-teknik apa saja yang kira-kira masuk ke dalam 2 dimensi dan teknik yang masuk ke dalam berkarya 3 dimensi. Lalu analisis, deskripsikan tiap teknik-teknik tersebut ya. Kalau dalam bahasa Sundanya diimetan ya, ditelusuri, diayak gitu ya, sampai betul-betul dapat gitu ya beragam jenis teknik. Jadi saya ingin para mahasiswa sebagai calon pendidik nanti tidak hanya tahu teknik seni rupa itu hanya menggambar melulu, melukis melulu begitu ya, tapi ternyata ada teknik-teknik lain yang sangat beragam untuk berkarya seni rupa. Nah untuk teknisnya satu kelompok atau silahkan boleh kelompok manapun dulu yang mau presentasi ya dari 1 sampai 4.
itu melakukan presentasi awal ya, kurang lebih 30 menitan lah boleh. Kemudian nanti setelah kelompok presentasi keseluruhan ya, maksudnya kelompok yang presentasi awal selesai presentasi, lalu 3 kelompok lain itu menambahkan ya, memperbaiki, mengoreksi atau mengajukan pertanyaan dan tanggapan serta diskusi. Ini semua wajib menyimak. Artinya ketika kelompok penampil pertama itu ada perbedaan dengan kelompok-kelompok yang lain, nah itulah yang kita diskusikan atau kita tambahkan ya. Nah, silakan pilih tiap untuk menampilkan, pilih moderator ya, pilih moderator untuk memandu presentasi dan diskusi. Ini moderatornya dari mahasiswa ya. Nah, kemudian setelah seluruh kelompok memberikan tanggapan, pertanyaan ya, sudah mudah-mudahan paham terkait teknik-teknik berkarya. Di rumah secara individu silahkan coba salah satu jenis teknik yang telah dipelajari. Misal sudah mempelajari teknik ciprat, misalkan sudah mempelajari teknik spray atau teknik lipat atau teknik teknik anyam misalkan ya, atau pahat. Silahkan coba ya dengan karya yang sederhana atau dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar untuk untuk menghasilkan salah satu karya dari bahasan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, cukup satu jenis karya aja yang dicoba. Misalkan teknik melipatnya, membuat origami. Misalkan ya, ternyata tekniknya begini ya. Teknik spray, bekas parfum nih ada di rumah banyak, isi pewarna. Misalkan, saya masih punya nih pewarna buatan alam, boleh dipakai. Begini ya. Seperti itu ya. Jadi supaya teman-teman punya pengalaman empiris sekali lagi ya, ketika mempraktekkan teknik-teknik tersebut ya. Untuk proyek 4 dan 5 nanti kita akan bahas terkait karya seni rupa modern, tradisional dan kontemporer ya. Ini sama teknisnya seperti proyek 3. Secara berkelompok mahasiswa itu mengkaji terkait materi-materi seni rupa modern, tradisional dan kontemporer. Nanti sumber belajarnya saya akan share ya, atau saya akan berikan untuk teman-teman kaji. Mudah-mudahan itu bisa mengcover seluruh kebutuhan kita terkait materi ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga apabila ada jurnal seni rupa lain atau buku ya yang relevan, itu boleh dipakai. Nah, setelah semua dikupas tuntas habis, tibalah kita saat akan hajat ya, atau ketika hajat itu kan harus persiapan ya, membuat karya tentu saja. Nah, dari hasil teori materi ini silahkan teman-teman pelajari apa itu mimesis ya, karya mimesis. Nanti setelah mempelajari karya mimesis, kita akan coba membuat karya mimesis dari maestro seni rupa sebagai persiapan UAS. Itu medianya mix media atau boleh apapun dipakai begitu ya. Untuk proyek UAS ini kita akan mempersiapkan karya ya, sambungan dari proyek 4 dan 5. Itu pilih satu buah karya terbaik dengan pilihan sebagai berikut. Ada karya reklame, karya patung atau karya lukis. Silakan yang seneng buat reklame mangga, yang mau buat patung mangga, atau yang mau buat karya lukisan juga oke gitu. Silakan pilih salah satu untuk menghasilkan karya terbaik sebagai bahan penilaian UAS ya. Itu media dan tekniknya free, mangga praktekkan teori-teori yang telah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Nah, kemudian setelah karya dibuat, lengkapi karya dengan deskripsi konsep ya. Jadi tidak asal membuat karya, tapi ada konsep ya. Jadi saya harap teman-teman tidak hanya terampil dalam membuat, juga secara teori atau ilmu pengetahuan juga kuat, secara konsep juga kuat. Jadi komplit ya, konsep dan praktek itu teman-teman kuasai. Nah, kemudian lengkapi karya dengan deskripsi. Itu deskripsinya apa saja? Tentu saja karyanya di foto yang bagus, yang cakep ya, yang resolusinya bagus, yang cekas, teburem lah ya, yang presisi gitu ya. Kemudian kasih judul, beri judul karya Anda ya. Lalu nama perupa ya, medianya yang dipakai apa, size-nya berapa kali berapa, misalkan untuk 2 dimensi panjang kali lebar, untuk 3 dimensi panjang kali lebar kali tinggi misal ya. Kemudian deskripsikan konsep karya atau ceritakan bagaimana ketika Anda berproses karya membuat ini, idenya bagaimana. Kemudian juga apa maksud dari karya yang Anda buat ini. Itu ya. Oke, setelah karya dibuat ya, disiapkan sebaik mungkin sampai finishing. Lalu buatlah pameran dan katalognya ya. Katalog sederhana aja ya, soft file ya. Itu menampilkan hasil karya-karya selama pembelajaran pendalaman materi seni rupa di SD sebagai bentuk portofolio kalian dalam berkarya. Nanti kalian punya rekam jejak di masa depan, bisa dipakai untuk bahan mengajar lagi, contoh ke anak-anak, ada kebanggaan, ada proud gitu ya. Ini loh anak-anak, karya ibu dulu, karya bapak dulu, misalkan ya, selama jadi mahasiswa atau ketika bapak ibu bersekolah misalkan ya, nanti itu akan jadi motivasi tersendiri bagi murid-murid teman-teman semua ya. Wah, ibu guru saya ternyata produktif, wah ternyata bapak guru saya itu hebat, keren gitu ya, bisa membuat karya seni rupa ya. Kemudian pamerannya dalam bentuk apa Bu? Silahkan, boleh bebas. Apakah mau slideshow dalam bentuk video? Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi, jadi nanti si apresiator tinggal menikmati ketika dengan melihat video. Jadi bentuknya pameran digital ya, lihat dalam bentuk video, slideshow gitu ya, seperti misalkan seperti susunan karya yang dilengkapi dengan musik instrumental gitu ya. Kemudian boleh melalui Instagram lagi, boleh, mangga, atau melalui ada aplikasi yang namanya artstep.com ya, silakan, itu aplikasi untuk membuat pameran digital juga. Atau melalui aplikasi yang mendukung lainnya boleh. Kalau mau pakai TikTok silahkan, memungkinkan nggak pakai TikTok, mangga dicoba ya, silahkan. Itu pokoknya kreativitas kalian aja dalam menggelar pameran. Jadi ini pameran yang menampilkan hasil-hasil karya selama 5 pertemuan belajar pendalaman seni. Untuk sistematika katalog itu kalau memungkinkan ya, silakan minta sambutan atau pengantar dari ketua program studi PGSD ya terkait pameran yang akan kalian selenggarakan. Misalkan ini kita akan buat pameran sebagai muara akhir mata kuliah pendalaman seni rupa. Mohon Bapak memberikan sekapur sirih lah untuk kami masukkan dalam katalog gitu ya. Jelaskan apa saja yang akan kalian pamerkan dalam project ini supaya beliau juga bisa memberikan sambutan atau kata pengantar yang pas untuk katalog ya. Kemudian ini pengantar dari dosen pengampu, berarti saya ya. Jadi saya akan kasih pengantar terkait pameran ini. Kemudian ada prakata ya dari ketua pelaksana atau perwakilan kelas lah, PJ atau seseorang yang dipercaya begitu ya untuk memberikan prakata untuk pameran kali ini. Kemudian selanjutnya baru ada daftar isi ya, susunan karya-karya mahasiswa dengan dilengkapi judul karya, nama perupa, ukuran, media, dan tahun pembuatan. Baru itu disusun per mahasiswa ya. Kemudian juga dilengkapi dengan cover dan juga visual-visual lain yang menarik lah dalam katalog tersebut. Itu ya.
Oke, project UAS dan katalog pameran ini kapan dikumpulkannya? Dikumpulkan ya dalam bentuk soft copy, soft file lah maksud Ibu. Soft file secara kolektif oleh KM atau PJ mata kuliah via email ainolita@upi.edu selamat-lambatnya pada pertemuan ke-16 ya. Jadi nanti dipersiapkannya lumayan ya, ada beberapa pertemuan untuk sambil mempersiapkan pameran di akhir perkuliahan kelas pendalaman seni di SD ya. Nah ini persiapkan sebaik mungkin, mudah-mudahan ini nanti kita ada kenang-kenangan ya, rekam jejak portofolio ya, supaya ini tidak begitu saja begitu saja tertutup begitu ya, tertutup. Kalau paper print out buang gitu. Tapi kita ada karya monumental ya, berupa katalog pameran, kemudian pamerannya juga itu sendiri dan lain sebagainya ya. Itu yang saya harapkan. Baik, itu saja barangkali untuk penjelasan silabus untuk 5 pertemuan kita. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan tulis di chat WA grup saja ya, supaya lebih memudahkan nanti saya jawab satu-satu atau kita diskusikan bersama dalam chat di WA grup ya. Nah, itu saja barangkali. Silahkan untuk pertemuan hari ini mulai kita kerjakan project 1 ya. Nah, seluruh pertanyaan atau tanggapan itu akan saya rekam sebagai bahan keaktifan kalian di kelas untuk bahan penilaian. Jadi saya harap seluruh mahasiswa itu komen ya, komen atau respon sebagai tanggapan atau bukti bahwa teman-teman itu responsif dan juga mengikuti perkuliahan tiap pertemuan ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan dan dalam penyampaian juga ada kurang ya, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.